Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang filsafat mengatakan bahwa kitab-kitab suci agama samawi yang telah dibawa oleh para utusan Nabi dan Rasul terdahulu adalah kitab-kitab yang masih bersifat fiksi, bersifat belum nyata, dan hal itu belum bisa dibuktikan di alam dunia. Karena memang di dalam ayat-ayat atau keterangan-keterangan yang termuat dalam kitab-kitab itu ada keterangan-keterangan dan ayat-ayat yang bersifat fiksi, masih bersifat khayalan, belum ada buktinya. Olehnya itu pada kesempatan ini saya mengangkat sebuah topik yang ada hubungannya dengan sesuatu yang fiksi, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana kita telah ketahui bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj yaitu sebuah perjalanan yang menurut keterangan dalam Al-Quranul Karim bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi. Kita tarik dari makna diperjalankan dan hamba, dengan tentunya hamba itu menyeluruh kepada kita semua. Dan diperjalankan berarti perjalanan yang bersifat proses dari fisik berupa ruh halus dan fisik yang halus atau jasad yang halus. Karena itu kita kaitkan dengan ketika Rasulullah pulang dari peristiwa itu, lalu para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, istri daripada Rasulullah, apakah semalam Rasulullah tidak pernah keluar rumah atau Rasulullah pernah meninggalkan rumah ini mulai dari terbenamnya matahari sampai pada pagi hari. Kata Siti Aisyah dengan sejujur-jujurnya bahwa semalam Rasulullah tidak pernah meninggalkan rumah dan tidak pernah meninggalkan saya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa itu. Karena peristiwa ini dilakukan pada saat sunyi sepi. Tidak ada orang yang lalu lalang lagi. Dengan tentunya dia bersifat rahasia dan gaib. Dikatakan gaib karena perjalanan itu dilakukan oleh jasad halus atau ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jasad kasarnya tetap berada di rumah. Dan itu bagi kita yang sudah berakal tidak perlu mengkaji lagi, tidak perlu menguraikan lagi, karena dengan sendirinya kita akan paham. Karena itu sangat bersifat rahasia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah perjalanan itu ketika harus dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara kita ketahui bahwa perintah kita melakukan sembahyang 5 kali sehari semalam diwajibkan setelah peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Tapi kenapa Masjidil Haram sudah ada dan Masjidil Aqsa sudah ada?
Dan mengapa di dalam Masjidil Haram itu ada sebuah rumah Allah, Baitullah, dan di dalam rumah itu atau salah satu pojok dari Baitullah itu ada sebuah batu yang dikenal dengan Hajar al-Aswad. Begitu pula yang ada di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis sana, ada 3 buah batu yang merupakan tempat berinjaknya, bertolaknya Rasulullah. Nah, bagaimana hubungan antara batu yang ada di Baitullah dan batu yang ada di Baitul Maqdis? Dan apa hubungannya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Dan begitu pula apa yang memang terjadi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu, yaitu peristiwa ketika Rasulullah bertolak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Di situ pada tempat di langit-langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, pernah Rasulullah bertemu dengan para nabi-nabi dan rasul yang menempati langit-langit itu. Misalnya ada Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Yusuf yang diketemukan di sana. Dan dalam peristiwa sejarah itu diperlihatkan orang yang berdosa dan orang yang memiliki pahala, ganjaran apa yang mereka dapatkan setelah meninggalkan alam dunia ini. Dan peristiwa itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau dilihat dari derajat dan kewibawaan seorang nabi dan rasul, tentunya Rasulullah Muhammad punya derajat lebih tinggi. Kenapa Nabi Musa memerintahkan berulang-ulang kali agar Rasulullah harus naik turun sebanyak 9 kali, memintakan agar waktu salat yang tadinya 50 waktu diturunkan menjadi 5 waktu. Kenapa perundingan itu dilaksanakan antara Rasulullah dan Allah di Sidratul Muntaha, dan tidak perlu lagi ada peristiwa naik turun? Tapi ini adalah merupakan sebuah sejarah persamaan, sejarah kemiripan, dan sejarah yang serupa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj itu harus naik turun, harus disesuaikan dengan rukun 13 rukun sembahyang yang dikerjakan juga secara naik turun. Ini adalah perbuatan yang harus menyusahkan diri, yang mana Rasulullah bersusah payah memintakan menurunkan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Begitu pula kita melaksanakan rukun 13. Di situ kita harus menyusahkan badan dengan naik turun, mulai dari berdiri betul, takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian dilaksanakan berulang-ulang kali sesuai dengan rakaat yang kita kerjakan. Dan ini tidak perlu kita mengambil persamaan yang agak mendalam.
cukuplah kita masing-masing mengerti apa hubungan antara salat 5 waktu, Isra wal Mi'raj, dan pekerjaan sebagai sunnah Rasul. Dan itu dengan tentunya kita yang sudah dewasa memiliki akal yang bisa mampu menjangkau itu. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada yang masih meragukan, tapi bagi kita bahwa semua ciptaan Allah itu tentunya punya pasangan-pasangan kemiripan dan serupa menyerupai, maka tidak perlu ragu lagi, walaupun dia dalam bentuk fiksi, walaupun dia dalam bentuk gaib, tapi kita yakin bahwa peristiwa itu benar-benar ada. Dan walaupun sains tidak dapat membuktikan, tapi itu pasti terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.